pakai kaleng rombeng, bray. Jauh banget sama yang ini ya. Aduh. Kaleng rombeng. Bawa beras, bray, banyak, bray. Mobil gua nih, bray. Nih, lo lihat. Remote masih orinya Volvo. Unlock sekali buat buka drivernya doang, 2 kali buat buka keseluruhan. Ini buka bagasi masih fungsi. Hidroliknya masih pada ya nggak kuat-kuat banget, tapi masih lumayan lah. Kebanyakan udah pada kalah hidrolik. Bagasinya, bray, ini masih fungsi. Partisi buat barang. Tuh, aki Varta masih bisa berapa tahun? 4 tahunan masih bisa, karena dia umurnya 6 tahun Varta. Ini dongkrak Volvo masih ada, ban serep. Nih, segitiga pengaman. Ini ada fitur welcome light. Tuh. Jadi kalau buat malam, lampu ini nyala. Lampu belakang, lampu depan, set marker nyala. Kalau kita matiin, sekarang bagian interior agak berantakan karena gue pakai ini kulit. Rata-rata kalau yang warnanya beige, warna krem, itu pada udah jelek-jelek. Nah, ini warnanya begini. Ini kalau dibilang masih tergolong bagus. Volvo emang dia kalahnya di kulitnya. Ini dia bahannya kurang mantep dibanding Mercy ya. Kalau Mercy yang gue pakai yang boxer aja tahun 96 masih pada utuh semua. Tapi kalau Volvo emang udah rata-rata begini. Tapi ini masih terbilang wajar. Yang lain rata-rata udah pada parah banget. Ini juga masih kulit asli. Ini walaupun begini tapi masih aslinya. Yang lo lihat nih, bray. Ini jarang banget mobil notifnya. Ini bensin irit banget loh. Turbo 2300. Tarikannya gila. You have zero message. Sekarang kita cek mesinnya. Interior, lampu nyala semua dong. Lampu baca. Power window-nya dua-duanya auto. Di sini auto. Naiknya auto. Ya, ini udah pastilah ya. Naiknya juga auto. Retract mirror masih fungsi. Ini lampu fog lamp depan masih fungsi, lampu fog lamp belakang pun ada. Ban masih lumayan.
depan belakang. Mesinnya bray halus, dan asal lo tahu ya, Volvo, mesinnya Volvo itu dia linernya nggak akan baret. Walaupun yang tahun-tahun tua, jarang banget ada Volvo ngebul mesinnya, nggak pernah. Paling kalaupun rusak mesinnya tuh apa namanya, ring pistonnya doang diganti, linernya nggak pernah ada yang diganti. Ini menurut bengkel ya, bengkel spesialis Volvo. Ini karet, ini gue baru ganti. Ini terus yang di dalam sini timing belt baru gue ganti. Maticnya baru, tuh matic baru. Filter udara masih oke. Turbo, kalau turbo servisnya paling kalau dia udah mulai ngebul itu cuma turbonya, tapi nggak pernah yang namanya dari kompartemen mesin, nggak pernah ada masalah. Paling mesin perawatannya ya, kayak misalnya elektronik kan, coil kan ada umurnya, paling beberapa ini ganti. Ini udah gue ganti coil bisa copotan kok, copotan masih banyak yang oke juga, paling kayak gitu. Terus misalnya kelistrikan lagi, alternator paling, kalau alternator kan bisa diservis paling 350-an kalau misalnya bermasalah ya. Ini power steering belum ada yang bocor, selang-selangnya sampai ke bawah-bawah tuh masih bersih semua, nggak ada kebocoran. Mesin juga nggak ada rembes-rembes, bray. Tuh, nggak ada yang rembes, mobil apik banget. Ini booster rem juga masih nggak ada rembes-rembes, bersih semua, kering. Ini coolant radiator gue juga nggak pernah nambah. Nah ini yang bikin mobil ini stabil banget nih, stabilizernya segede gini. Mobil parah stabilnya bro, 160 lo tikungin juga nggak miring nih bodinya. Gila ya, keren cuy. Gue nggak akan dapat mobil kayak gini lagi nih kayaknya. Ganteng banget. Kaca film Spektrum, dia walaupun bening tapi nggak masuk sih panasnya. Spektrum, kelihatan ya? Ya kelihatan. Kampas rem masih pada tebel-tebel. Apalagi ya? Ini sok bagasi aja, sok kap mesin juga masih oke banget, bre. Nih. Masih mampu menahan. Biasanya udah pada kalah. Itu jangan ragu lah mobil lo. Ini udah pakai peredam. Lo bisa dapat mobil kayak gini yang non facelift, harganya lebih murah. Tapi yang tipe ini harga segini udah best deal banget bro. Lo bisa dapat harga yang di bawah ini lebih murah, tapi hati-hati sama PR-nya ya. Ini PR udah gue perbaikin semua, pajak pun baru, plat 2024 gitu. Oke Bray.
Ya, back to the topic. Jadi ini mobil tahun 2004, awal-awalnya facelift. Apa bedanya facelift? Bedanya banyak. Sebelum facelift ini setengah, bukan setengah, pokoknya bagian dari sini itu plastik bahannya. Kalau yang sudah facelift dia besi semua. Kalau yang sebelum facelift dia di sini ada sambungan, jadi dalamnya itu agak kopong sedikit. Nah itu plastik. Kalau ini udah besi. Terus list ini beda, tulisan Volvo-nya juga beda, lampu beda, beda urutannya. Kalau sebelum facelift dia nggak kayak gini. Ini begini layoutnya. Terus perbedaan lagi di list body. Yang lama ini belum chrome. Terus listnya juga beda, nggak kayak gini. Pelek beda. Terus apalagi kalau interior setirnya beda yang sebelum facelift. Lampu depan juga beda. Lampu, terus bagasi apa namanya, kap mesin. Ininya agak beda dikit garisnya. Terus di sini grillnya beda. List bawah. Kalau untuk eksterior ya itu bedanya sama facelift. Nah, ini mobil ini juga masih ada nomor rangka di sini. Ada beberapa mobil yang udah nggak ada frame numbernya. Oke. Ya bro, begini rasanya berkendara Volvo S80 2300 di dalam kota, jalan-jalan sempit. Ya gini rasanya, kayak mobil biasa aja sih. Cenderung agak sedikit berat ya dari tarikan gasnya. Tapi dia begitu sampai 2000 rpm baru berasa tenaganya. Anjak banget RPM-nya. Tapi kalau cuma RPM segini tuh agak gimana ya? Gitu. Bukan karena ada masalah, emang begini bawaan mobilnya gitu. Lebih cocok buat di tol. Tapi konsumsi BBM masih sangat-sangat irit ya, untuk ukuran 2300, mesinnya turbo gitu bro. Test drive.
aja dulu. Sempit. Hati-hati bro. Lu mundur Pis. Ayo bang yuk. Mundur aja. Saya diabetes kurang lebih 15 tahun dan sudah menggunakan insulin. Apakah Ziman ini bisa untuk orang diabetes dan cara penggunaannya bagaimana? Jadi memang Ziman ini adalah makanan fungsinya untuk menyehatkan tubuh kita. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah keluhan penyakit Nyaman gila di mobil. atau seperti penyakit Ini 2006 ya. kalau konsumsi Ziman 2006 resiknya luar biasa. Bersihnya. Ya oke, jadi sekarang kita bercerita sedikit tentang mobil ini. Jadi mobil ini sebenarnya pada saat baru dia ada 3 tipe, 3 varian. Yang 2300 turbo, 2400 non turbo, 2400 turbo, dan 2900 non turbo. Jadi yang gue pegang ini 2300 turbo. Sebenarnya gini, kalau misalnya lo ke bengkel, misalnya lo mau nyari mobil ini ya, terus lo ke bengkel, lo nanya tipe apa yang paling rekomendasi untuk kita rawat di tahun 2020 ini, ya jawabannya ini, tipe 2300 turbo. Karena perawatannya lebih murah, lebih mudah gitu dibanding yang 2900 dan 2400 turbo. Ya, kalau mereka bilang itu apa namanya, kelistrikannya ya. Jadi kelistrikannya itu agak susah kalau yang 2400 sama 2900. Tapi gue juga pernah nyobain tipe 2900 non turbo itu. Dia apa ya, kalau dirasakan di jalan-jalan biasa gitu agak kurang responsif gasnya, karena mungkin cc-nya gede kali ya. Jadi kalau buat di jalan tol yang jarak jauh tuh baru enak gitu. Jadi kalau untuk yang perkotaan dia agak kurang. Ya sebenarnya sih ini juga lumayan kencang juga. Gue pernah ngetes mobil ini lari sekitar 200 itu masih ada gasnya lagi, cuma gue nggak berani. Itu di tol Kunciran, dan gue nggak berani ngerekam juga sih gitu. Yang spesial di mobil ini fitur keselamatannya, terus di jok depan ini, di bangku depan itu ada namanya whips. Nah, jadi yang waktu itu sempat viral di Cipularang, mobil ini tuh dihantam dari belakang. Itu ada drivernya, dia nggak apa-apa karena fitur whips itu, jadi ya menyelamatkan. Jadi dia nggak cedera tulang sama sekali, tapi konsekuensinya bangkunya jok depannya dia harus ganti satu gitu, karena dia whipsnya udah bekerja aktif. Lalu apalagi tadi ya, ini gue juga masih ada simpan buku manualnya. Oh ya, ini juga fiturnya ada yang unik-unik sih. Kalau di sini dia ada follow me home. Jadi kalau misalnya lampu BIM kita, posisi mobil kita udah mati, terus lampu BIM kita nyalakan, dia akan nyala berapa detik sampai kita misalnya masuk ke rumah gitu. Terus banyak ya. Di sini ada fitur-fiturnya semua. Cruise control. Nah, ini mobil juga service record di bengkel resmi di Volvo. Kan sekarang kilometernya 175.000 ya. Ini servis komplit semua catatannya, sampai berhenti di 150.000 km.
gitu. Jadi ini mobil terawat banget. Sayang banget sih sebenarnya. Gitu bro. Ya, ini bukunya setebal ini. Oke, itu aja bahas kita S80. Oh ya, sebenarnya merawat mobil ini gampang kok. Kalau dibilang elektrikal, yang penting utamanya adalah aki. Aki mobil ini harus yang terbaik. Dia 100 ampere yang sesuai dengan rekomendasi pabriknya. 100 ampere. Jangan pakai aki asal-asalan, ampernya berapa, cuma 65 atau berapa, karena waktu itu gue sempat waktu mau nyari mobil ini juga ngeliat mobil yang lain tuh akinya pada sembarangan. Terus waktu gue dapet ini pun juga akinya sembarangan, akhirnya gue ganti Varta. Makanya waktu itu dia modulnya kena. Nah, modul ini udah gue perbaikin, modul SRS waktu itu. Nah, perbaikannya juga murah kok, nggak nyampe puluhan juta, cuma nggak nyampe 2 juta gitu. Terus yang penting sih aki sih, akinya harus bagus banget gitu. Jadi insya Allah mobil ini nggak akan ada masalah lagi ke depannya. Paling masalah mekanis ya paling kayak misalnya ganti oli, ganti filter udara, ganti ya paling kayak gitu-gitulah standar perawatannya. Bengkel Volvo juga banyak rekomendasinya, bengkel bukan yang, walaupun sekarang bukan bengkel resmi ya, tapi bengkel spesialis. Dia udah puluhan tahun nanganin Volvo, harganya juga murah, bersahabat di kantong. Makanya udah mobil fun to drive, ngerawatnya juga gampang. Maksudnya gini, kalau kita bandingkan sama Eropa ya, jangan lo bandingin sama perawatannya Agya atau Avanza ya. Mereka mah jauh sih di bawahnya ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan Mercy dan BMW, itu BMW terutama ya, servis kecil-kecil aja tuh gila lo, harganya jutaan. Temen gue cuma servis ganti-ganti ini ganti itu yang kecil-kecil aja bisa sampai 8 jutaan loh dia. Nah kalau Volvo ini di bengkel yang tadi gue sebutin itu dia nggak mahal lah. Kayak ganti-ganti fan belt segala macam itu kemarin gue ganti coil juga, itu murah. Coil yang tanpa nama tapi dari Jerman itu cuma berapa satunya, 700-an kalau nggak salah. Tapi kalau lu mau copotan juga lebih murah lagi, sekitar 450 sampai 550. Itu copotan yang ori tapi copotan. Terus kayak barang-barang lain yang copotan juga banyak. Mau nyari engine mounting copotan yang masih bagus juga banyak gitu. Oke, intinya mobilnya fun to drive, enak dirawat. Itu enaknya pakai Volvo. Sekian dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.